Sorry mas bro, gua mau ngasih tahu dashcam untuk motor nih. Nih dashcam motornya. Ini Devier ya, MT35 ya. Bisa dilihat kan, monitornya seperti ini. Menu-menunya, tombol menunya ada 4 ya. Salah satunya fungsinya ini untuk power, mengganti mode ya. Modenya seperti ini ya. Ya 8 kali kawal bagi 2 ya, kiri kanan. Mode depan aja, mode kamera belakang. Nah, untuk apply dari hasil ininya bisa pencet yang ini nih ya. Ini karena lagi ngerekam ya, nanti aja deh ya, soal juga lagi di jalan. Ini gue mau sedikit cerita tentang dashcam ini. Ini dashcamnya menggunakan jalur strum 12 volt ya. Jadi lo bisa ngambil jalur kabel langsung, atau mau langsung kaki juga boleh, tapi resikonya nyala mulu atau off. Jadi lo atur sendiri on off nya gitu ya. Kalau gue modelnya kalau ngambil jalur kontak gitu. Jadi kalau mau si motor ini nyala, baru dia ikut nyala. Kalau lo mau ngambil langsung jalur api juga bisa. Jadi lo kudu di offin sendiri ya, di tombol pencet power ini. Kalau lo pakai jalur kontak, lo nggak perlu mencet tombol powernya untuk matiin ataupun buat nyalain. Di saat kontak nyala dia auto nyala. Kalau dimatiin untuk kontaknya dia juga auto shutdown ya, atau mati. Itu enaknya. Dan lebih enaknya lagi, lo nggak usah pusing kan masalah baterai kan, karena emang ngambil dari harus listrik si motor kan. Aduh, ini pandangannya gak enak banget. Agak macet ya. Untuk kapasitas memorinya, si MT35 ini dia bisa sampai 128 GB. Ini gua recordnya ini sekitar 9 jam. Kalau gua pakai HD ya, ini full HD nih, 1080 HD. Itu bisa sampai 9 jam. Dan dia niban data yang lama. Kalau misalkan datanya sudah penuh, nanti dia ngerekamnya di relooping apa ya namanya bahasanya ya. Jadi dia akan tetap rekam dan meniban data yang lama. Jadi bukan data yang baru ditiban, tapi data yang lama ditiban sama dia. Jadi kalau emang lo ada momen-momen yang bagus, lo buru-buru ambil. Lo nggak perlu cabut unitnya, lo tinggal cukup ambil memory cardnya. Memory cardnya ini tersedia di bagian bawah dashcamnya ada di sini ya. Lo bisa ambil, atau lo mau dengan jalur wifi itu bisa juga, karena emang dashcam gue yang ini pakai wifi ya, bisa pakai wifi, dan ada yang nggak pakai wifi. Gue yang wifi ini menggunakan aplikasi Roadcam ya, sama kayak aplikasi intercom kamera gua yang Sony dan R1 Pro. Jadi aman, satu aplikasi bisa 3 unit nih yang bisa dipakai. Harganya lebih murah dibandingkan intercom kamera gua. Murah banget, nggak sampai 1 juta coy. Gua bisa dapat 2 kamera depan dan belakang ya. Terus lo nggak pusing-pusing namanya kehabisan baterai. Cuma bedanya ini lo untuk jalur suara ya. Jalur suaranya ini ada di sini nih, ada di tombol ini nih. Nih sebelah kanan gua tombol mic-nya. Ini fungsinya juga bisa on off ya. Jadi lo bisa buat record dan off gitu, off record gitu. Tombol OK-nya ini. Jadi lo setting di sini bisa mode record dan mode nggak record gitu. Jadi on off-in.
dia tahan berapa jam bang merekamnya. Ya kalau yang gue bilang tadi, memory card lo 128 itu bisa sampai 9 jam. Ya berarti 9 jam itulah bertahan pengrekamannya. Jadi lo kudu buru-buru cabut buat pindahin datanya. Kalau misalkan data memory card lo lebih kecil gitu, ya pasti lebih kurang lagi ngerekamnya. Dia pernah gua geber sih berapa, ya tapi nggak geber tiap harinya. Maksudnya terus-terusan ya, karena pasti ada off-nya. Karena gua kayak isi bensin, makan, istirahat, jadi nggak nyala terus. Tapi overall gua jalan Bandung aja berangkat dari Tangsel ya sampai Ranca Upas itu nyala mulu, maksudnya nggak hentinya bentar-bentaran doang, itu nggak ada masalah. Terus ini waterproof juga ya, jadi hujan-hujanan nggak ada masalah, kameranya juga hujan-hujanan nggak ada masalah. Cara pemasangannya juga gampang ya, simple banget pemasangannya. Nah nih, jadi ini lo lihat di sini ada tombol merah yang kedip-kedip, itu record tandanya. Ini kalau gue pencet oke, dia no record ya. Kalau gue pencet lagi dia record. Nah, jadi lo nggak usah pusing-pusing harus pencet yang di sini. Ada tombol yang buat di sininya nih. Lo setting di sini. Setting di apa namanya, sisi kanan sedikit gas aja. Sebelah kiri kan ada padat nih. Sebelah kanan agak kosong ya kan. Ganti starter aja mainin. Masalah aki gue aman sih ya, nggak ada masalah. Ini lihat dari voltmeter gue juga ini 14,3 ya. Ya, 14,2, 14,3. Nih nanti gue coba gue matiin si aki gue berapa voltmeter ya. Sebentar, nih gue berhenti dulu dah biar lama. Sebenarnya bisa aja sih sambil jalan, cuman agak riskan. Gue mati nih. Nah ini idealnya aja 15,4. Nah 15,4 kan idealnya. Gue nyalain lagi. Nah ini 14,8, 14,3. Berarti akan turun berapa voltase kan? Voltase turun. Dikit doang, cuman kurangnya dikit lah. Nah, gua ngasih tahu juga nih, voltmeter gua ini juga bisa buat charging handphone ya. Kalau misalkan gua lagi charging handphone, ya kebetulan handphone gua ini kan nggak yang TFC ya. Gue nggak tahu sih, tapi voltase gua turun ini bisa sampai 13,3 dan 13,6 gitu. Naik turun. Jadi masih aman untuk di bawah 12 tuh, masih agak aman. Kecuali kalau gua nyalain si apa namanya kamera ini, si kamera dashcam gua, terus gua nge-charger sama gua nyalain lampu apa namanya D2 mini gue ini. Gua pakai dua pasang ya, sepasang kiri kanan. Itu voltase gue bisa sampai 11,8 dropnya. Oh lumayan kan. Padahal itu 15 watt masing-masing D2 mininya. Jadi, tapi masih agak aman ya, masih agak aman. Tapi jangan kelamaan juga tuh nyalain D2 mininya barengan begitu. Tapi kalau misalkan gue nggak sambil charger, D2 mini gue nyala sama dashcam gue nyala, masih aman. Sekitar 12,8 voltase si strom gue ini. Jadi kadang-kadang gue kalau lagi jalan gitu malam, gue nyalain D2 mini kalau emang gelap banget. Ya jangan sambil ngecas gitu. Tapi kalau emang gue lagi posisi ngecas, biasanya gue cabut dulu. Ya kan baterai handphone gue nggak pernah sampai habis-habis banget. Kalau habis-habis banget tuh biasanya ya mau D2 mininya nggak usah gue pasang. Nggak usah gue nyalain gitu. Ini apa, spion gue patah.
ya. Tomo V5 gua patah gara-gara kesamber sama truk. Mau minta ganti ya gimana ya, sama-sama pengguna jalan. Ya udahlah, mau gimana lagi, namanya insiden kita nggak tahu. Jadi ya saling damai aja dah. Nah, terus gue gunain dashcam ini untuk apa sih? Kan intercom lo kamera juga. Sebenarnya gue gunain buat piranti di jalan sih. Jadi gue nggak selamanya menggunakan intercom kamera gue ini difungsikan kameranya gitu. Karena intercom kamera gue hanya bertahan tuh sekitar 2 jam doang. Setelah 2 jam baterainya habis. Sebenarnya sih 4 jam ya, tapi gue estimasi 2 jam. Karena gue perjalanan kantor ini kan sekitar 2 jam ya sekali perjalanan. Nyari 4 jam nih, 3 jam kurang lah. Karena gue pernah nyoba dari Jakarta, terus cuma sampai dari Jakarta dari Tangsel ya, Pamulang rumah gue, itu cuma sampai mau arah Cianjur lah, kayak si Cianjur sih. Tapi itu gue ngerekamnya gue potong-potong gitu, nggak full ngerekam pakai intercom kamera. Ya 3,5 jam lah kurang lebih intercom kamera gua. Cuman ya mau nggak mau kan gua udah ngecas kan. Nah enaknya nih ya kalau ada charger di sini di motor, intercom lo habis di baterainya, lo tinggal colok kayak tuh chargernya kan, colok ke intercom lo. Itu cuma butuh daya berapa sih? 1 ampere, 2 ampere atau 1 ampere intercom tuh. Masih oke sih sebenarnya. Handphone aja masih oke kok, apalagi intercom yang kecil kan dayanya. Tapi intercom ini lo nggak bisa nih nyalain sambil ngecas, ya. Beda sama handphone. Handphone nyala sambil ngecas nggak masalah. Intercom nggak bisa. So YS3 Plus gue ini nggak bisa. Kalau yang R1 Pro gue belum pernah nyoba. Kalau emang bisa, wah mantap banget berarti. Jadi nyala sambil ngecas tuh kalau bisa mantap banget. Nah ini untuk visualnya jujur aja smooth banget. Gue nggak tahu ya kalau di aplikasi Roadcam-nya ini 30 fps sih, 24 ya jatuhnya ya, 24 fps apa 30 fps gitu. Jadi menurut gue masih smooth banget karena ini HD ya, masih smooth banget gambarnya. Nanti kita bandingin aja sama intercom kamera gua hasil gambarnya ya. Nah ini keadaan sore hari ya. Nah, di sini ada jamnya 17.18. Enaknya dashcam ini gini juga sih sebenarnya. Dia tuh ada jam dan tanggalnya loh di sini. Jadi kalau handphone lo kayak gue nih, handphone cuma kelihatannya kayak gini doang nih ya. Karena ini handphone gue tampilan wiper begitu doang, gue suka ngeliat di dashcam biar tulisan kecil gue baca. Karena gue pakai kacamata juga ya, jadi kelihatan lah. Nah, dashcam ini fungsinya juga kalau misalkan ya sama kurang lebih lah kayak mobil ya. Kalau di jalan ada nermis atau apa, itu bisa digunakan ya buat bukti-bukti ya kan. Cuman ya sayangnya soundnya ini nggak ada kayak intercom kamera gitu. Gue belum pernah cek sih ya kalau dia ada input buat mic-nya kan, yang bisa buat di helm gitu. Kalau ada tuh keren banget ya. Gue belum lihat nih fungsinya, tapi kayaknya nggak ada sih kalau fungsi itu. Ini kan karena ini outdoor ya, jadi dia menjaga safety biar nggak ada air masuk dari mic-nya.
Harganya kemarin gue beli sekitar 800-an deh. Ya, karena waktu itu kalau nggak salah diskon tuh. Nanti kalau lo mau beli, linknya ada di deskripsi ya. Lo bisa cek linknya. Kalau lihat di bio data gue ya, di link bio, ke nanti di situ ada tuh untuk yang list gue yang gue list lah gitu ya, barang-barang yang gue list di koleksi nama gue. Kalau mau ininya sih lihat, dicek deskripsi aja, lo tinggal copy paste atau tinggal klik aja kalau emang dia sudah berupa link. Kadang-kadang suka nggak bisa itu. Nah, enaknya ini voltmeter ini juga, ini udah ada derajat Celcius ya. Ini kondisi ruangan ya, suhu ruangan sekarang. Karena si penghantar panasnya ini ada di sini nih, dekat kabel nih. Ya, dia tuh dekat kabel sini nih penghantarnya. Jadi ya real banget. Suhu sekarang berapa? Gak ada tipu-tipunya nih kalau menurut gue sih. Sekarang panasnya segini ya segini panasnya. Kalau yang di HP itu masih panas suhu yang ada di ini ya, panas yang di menurut aplikasi cuaca ya, nggak real yang di lokasi sini gitu. Ada apa lagi? Kabelnya panjang enggak ya? Oh, kalau untuk yang bagian rear ya, bagian belakang itu panjang banget. Gua gulung nih di bagian di depan masih panjang ya. Apalagi untuk kamera depan panjang juga. Kurang lebih gua nggak tahu ya. Gua lupa, belum dicek berapa meternya. Kalau nggak salah sih sekitar 2 meteran sih kabel ya. Nah, enaknya nih kabelnya dia tuh modelnya soket begini. Nih, bagiannya soketnya begini. Jadi, lo kalau mau nyabut kamera belakang, dia ada soketnya juga kan. Jadi lo bisa nyabut kamera tanpa harus narik kabel lagi gitu. Kabelnya tinggalin situ gak masalah. Nah, ini dashcam kalau lo mau cabut juga bisa sebenarnya. Tapi ribetnya ya gitu lah. Dia kan ada kunciannya di belakang sini ya. Karena lo takut hilang gitu ya, lo cabut aja. Nah, lo cabutnya mendingan dari sininya nih. Dari sini lo cabut. Mesinnya panas nggak sih kayak handphone kalau lagi ngerekam? Sebenarnya panas ya, tapi ini gue pegang hangat aja gitu. Dia hangat-hangat. Mungkin karena di sini ada angin dari seal gue belakang ini kan, anginnya ke atas gitu ya, dia kena terpana angin, jadi aman-aman aja tuh. Alhamdulillah nggak ada mati ya, sampai saat ini masih berfungsi. Kalau untuk penangkapan malam ya, gua gimana ya, untuk di kamera intercom sama si dashcam ini sebenarnya nggak jauh beda ya, cuman memang agak lebih gelap menurut gua sih dari kamera dashcam gua. Kalau lagi dapat cahaya terang dia, tapi kalau lagi lampunya nggak dapat gitu dia agak gelap gitu. Nah, terus kalau malam juga, kalau si kamera belakang nih, kalau pas sorot lampu ya buram jadinya. Kita sendiri lah kamera kalau kena lampu jadinya kayak gimana, overlight ya gitu kan, gelap gitu. Nah, gue belum dapat nih penempatan si dashcam yang kamera belakang yang bagus biar gak sorot lampu terus gitu. Karena ini gue taruhnya di bawah bracket box gue gitu. Yang gue pikir nanti bakal nyorot ke plat nomor ya. Kenyataannya malah disorot sama si lampu terus gitu.
Nah, ini durasinya si ngerekamnya dashcam ini sekali tag itu 1 menit. Beda sama intercom kamera gua bisa sekali tag bisa 10 menit ya. Nah, enaknya dashcam kamera cuma 1 menit. Jadi kayaknya mungkin untuk biar dia nggak terlalu panas ya jadinya. Untuk menghindari overhead ya. Jadi dia ngerekamnya per 1 menit.